Salam sejahtera untuk kita semua. Salam PK. Perkenalkan, nama saya Sri Endar Ningsih. Saya pendamping PK Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan P2K2 Modul 8 Sesi 15 dengan judul Mendukung Keluarga Mengakses Layanan untuk Penanganan Anak Stunting. Mari kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-Ibu. Apa kabar? Ya. Alhamdulillah. Senang rasanya dari Ibu hari ini kayaknya seger ya. Bisa terima duit ya Bu ya. Sudah cair uangnya Bu? Oh ya, syukurlah kalau sudah cair uangnya. Ada yang tidak masuk uangnya Bu? Oh ya. Kalau uangnya tidak masuk kemarin harus apa Bu ya? Diperbaiki datanya ya. Ah ya. Ya Ibu. Tapi hari ini sesi pertemuan kita tidak bahas masalah uang Bu ya. Nanti kalau ada yang uangnya tidak masuk, setelah ini nanti kita catat yang mana yang tidak masuk. Pada hari ini Bu, kita akan berdiskusi tentang layanan penanganan anak stunting. Ibu sudah paham kan apa artinya stunting? Ya, kira-kira ibu-ibu kalau misalkan di sekitar kita ada anak stunting, kira-kira kemana biar mendapatkan layanan untuk kesehatannya? Keluarga anak stunting ini kemana kira-kira mendapatkan layanan? Ya, kemana Bu? Oh ya, betul, puskesmas. Ada lagi? Wah ya, posyandu, betul. Yang paling dekat Bu, yang paling dekat dengan kita. Bisa enggak kita ke kantor desa Bu? Ya, bisa Bu. Sama pendamping bisa enggak? Iya, betul, bisa. Sama pendamping bisa. Ibu langsung lapor ketua RT juga bisa, ke kelurahan bisa, kalau layanan kesehatan ke posyandu bisa, ke puskesmas bisa. Pintar semua ibu-ibu. Ya, tepuk tangan dulu. Ibu, kalau di sekitarnya ibu-ibu di sini ada yang stunting enggak? Jadi stunting itu kan ibu sudah tahu kan? Nah, bahwa ya pertumbuhannya tidak sesuai anak pada normal pada umumnya, tidak sesuai umurnya Bu ya. Iya baik. Nah, kira-kira ada enggak Bu di sekitarnya ibu-ibu ini yang stunting? Oh, alhamdulillah ya. Kalau anaknya ibu-ibu ada yang stunting enggak? Enggak usah malu Bu, ya. Kan nanti ditangani sama-sama. Kalau malu disembunyikan dampaknya malah kalah Bu. Lebih baik dibuka, ditangani, tetap dirawat sesuai anak seusianya, diberi vitamin, diberi stimulasi, dan dibawa ke layanan kesehatan. Ya. Alhamdulillah kalau anaknya ibu-ibu tidak ada yang stunting ya. Kira-kira kalau tetangganya ibu-ibu ini ada yang stunting, kira-kira apa yang ibu-ibu lakukan ya? Mau mengucilkan? Tidak Bu ya? Iya, harus didukung Bu, dibantu. Jangan diberi dukungan, jangan dikucilkan. Karena stunting itu bukan penyakit Bu. Stunting bisa terjadi sama siapapun kalau kita tidak berhati-hati atau kita tidak makan asupan makanan yang bergizi, lingkungannya kita tidak bersih. Ya, jadi harus diterapkan kebersihan di keluarga Bu, makan makanan yang bergizi. Tidak perlu mahal, tidak perlu beli buah apel, tidak perlu beli buah di supermarket. Cukup di sekitarnya ibu-ibu, pekarangan kosong dimanfaatkan, tanami pepaya, buahnya dipetik dimakan keluarga, sayur-sayuran ditanam di situ untuk dikonsumsi keluarga. Iya Bu, untung syukur-syukur kalau hasilnya banyak, sebagian bisa dijual, menambah ekonominya keluarganya ibu kan? Oh, ya betul. Ibu tanam apa di rumah? Terong? Terong, boleh bayam, pokoknya sayuran Bu ya. Kan bibitnya juga tidak susah didapat. Ya, ya terima kasih Ibu. Ya, nanti disampaikan sama bapak-bapaknya kalau di rumah. Itu kalau tidak ada pekarangannya, tidak ada kosong, beli polybag, tanam di polybag. Ya betul Bu, ya. Nah, jadi ibu-ibu kalau di sekitar kita ada anak-anak yang
stunting, maka ibu-ibu harus memberi dukungan kepada keluarganya. Sampaikan kepada pemerintah desa dulu Bu ya, kalau itu ada anak stunting, biar kalau mereka belum mendapatkan bantuan sosial, biar dimasukkan di DTKS, biar nanti dapat bantuan sosial. Kalau sudah dapat bantuan sosial, dioptimalkan tuh bantuan sosialnya untuk memenuhi gizi anak tersebut. Anak yang kena stunting itu gizinya dipenuhi Bu. Ya, susu, makanan yang bergizi, nasi, karbohidrat lah Bu ya, ada karbohidratnya. Makanan yang bergizinya bagaimana itu? Nah, iya, makanan yang bergizi itu ada karbohidratnya, ada vitaminnya, baik hewani maupun nabati. Hewani misalkan ikan, ayam, daging. Ya kadang-kala lah makan daging, makan ayam. Kalau ikan kan sudah hari-hari dia makan ikan. Ya itu ya. Hewani yang nabati, ya sayur-sayuran yang ibu tanam di sekitarnya kita. Bayam, terong, apalagi itu, sawi ya yang saya manfaatkan, pekaranya manfaatkan. Kemudian ada buahnya juga, tidak harus buah mahal, biar pepaya bisa, pisang juga bisa. Apa yang ada di sekitar kita manfaatkan untuk memenuhi gizi anak-anak. Tambah susu kalau perlu. Nah, untuk anak stunting ini kan butuh gizi yang optimal Bu ya, gizinya harus terpenuhi, jadi dikasih susu ya. Di bantuan sosial itu maka ibu-ibu dapat membelanjakannya untuk kebutuhan memenuhi gizi anak-anak yang stunting. Ya kalau ada keluarga ibu, dan kalau tidak ada ya untuk gizi keluarga Bu ya, semua memanfaatkan bantuan sosialnya. Selain pemenuhan gizi untuk anak stunting ibu-ibu, ayah, ibu, saudara-saudara, baik kakek maupun nenek yang ada di rumah harus tetap mendukungnya anak stunting. Diberi stimulasi Bu, diberi rangsangan kepada tumbuh kembangnya. Ya, misalkan tetap dipelajari membaca Bu, berhitung, membaca. Kalau memang dia umurannya sudah waktunya untuk belajar menghitung dan membaca. Kalau masih bayi tetap ibu dikasih stimulasi laksana-laksana yang kecil, misalkan diajak bicara biar dia mendengarkan sama kita. Ya betul ibu-ibu. Kemudian keluarga ibu juga harus memberi dukungan Bu. Dia harus mengakses layanan kesehatan. Yang paling dekat layanan kesehatannya posyandu. Setiap bulan kan posyandu, jadi jangan sampai absen Bu datang ke posyandu. Kan sudah ada tanggalnya ya, ada jadwalnya ya, tanggal berapa posyandu, bawa anak-anak ke posyandu, baik anak-anak stunting maupun tidak stunting, tetap harus dibawa ke posyandu. Nah, yang stunting tentunya membutuhkan penanganan lebih khusus, jadi orang tua harus lebih memperhatikan, jangan sampai telat dibawa ke posyandu, ditimbang berat badannya pada saat pemberian vitamin, misalkan pembagian vitamin A, jangan sampai telat Bu, harus ikut. Ibu, untuk penanganan stunting ini butuh kerjasama, bukan cuma orang tua anak-anak yang kena stunting, tapi lingkungan sekitarnya. Jadi ibu-ibu bisa mendatangi lembaga-lembaga dan bisa membantu melayani anak stunting. Misalkan kalau yang paling dekat Bu ya, yang paling dekat kalau setiap bulan ada posyandu. Kalau di atasnya lagi tingkat kecamatan bisa ke puskesmas. Bisa juga ibu-ibu ke dinas sosial. Ya, dinas sosial di situ ada banyak yang melayani di situ Bu. Di dinas sosial itu bisa ibu-ibu sampaikan keluhannya tentang apa, misalkan stunting atau belum mendapatkan bantuan, bisa juga disampaikan kepada dinas sosial. Nanti dinas sosial akan mengarahkan Bu kemana ibu-ibu akan biar bisa mendapatkan bantuan sosial. Kemudian ibu-ibu juga bisa menyampaikan atau melaporkan kepada kami sebagai pendamping PKH apabila di lingkungannya Bapak Ibu ada yang stunting. Ya, bukan hanya pendamping PKH Bu, baik sosial lain juga bisa, misalkan TKSK. Nah, bisa juga, ada juga mungkin di sini penyuluh sosial juga bisa Ibu sampaikan kepada kami sebagai pekerja sosial apabila di sekitar Bapak Ibu ada yang stunting atau menunjukkan gejala-gejala stunting. Nanti petugas-petugas sosial akan membantu menghubungi layanan apa saja yang
Bapak Ibu bisa, ibu-ibu bisa akses untuk mendapatkan layanan cepat menangani masalah stunting ini. Demikian pertemuan kita hari ini Ibu ya. Nanti bulan depan kita lanjutkan pertemuan P2K2 lagi. Ibu-ibu jangan malas kalau diajak pertemuan P2K2. Jangan rajinnya cuma pas terima uangnya toh, tapi malas dalam pertemuan. Semangat ibu-ibu, mudah-mudahan tetap sehat selalu. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.